Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita ambil bagian dalam pelayanan kita melalui doa-doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan dalam persekutuan doa. Bersama-sama kita akan memulai persekutuan doa kita sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, "Saya mau ikut Yesus." Melalui pujian ini kita diingatkan supaya kita tetap setia kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui pujian ini mari kita berkomitmen untuk kita
tetap setia selama-lamanya dalam keadaan apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sore hari ini bersama-sama kami akan menaikkan setiap doa-doa kami. Sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin kami, berikan hikmat, sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami dimampukan untuk kami bisa melakukannya. Dalam segala kelemahan keterbatasan kami memohon Engkau yang menyempurnakan. Dan biarlah dari hari ke hari melalui firman-Mu kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-30, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberitahukan kepada mereka. Keputusan untuk mengikut Yesus itu adalah sebuah keputusan pribadi, bukan keputusan yang dipengaruhi oleh orang lain ataupun situasi yang ada di sekitar. Keputusan mengikut Yesus itu membutuhkan komitmen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus dipahami adalah Yesus tidak pernah menjanjikan ketika mengikut Dia dalam perjalanan hidup akan selalu mengalami atau mendapati hal-hal yang menyenangkan saja. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, masihkah kita punya komitmen yang teguh ketika hal-hal yang tidak menyenangkan itu datang dalam kehidupan kita? Misalnya ketika kesusahan, sakit penyakit, hal-hal yang membuat kita mungkin kita menjadi susah, bisakah kita tetap setia kepada Tuhan? Mari belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan sore hari ini. Lagu yang baru saja kita nyanyikan mungkin bagi banyak orang terkesan emosional, karena lagu tersebut mengajak orang mau menderita dalam keadaan apapun. Apalagi bicara tentang mengikut Yesus kemudian menderita. Siapa yang mau mengikut Yesus lalu menderita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang punya konsep bahwa mengikut Yesus itu harus sukses, harus berhasil, kemudian juga harus bahagia, dan juga harus mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Dan mujizat itu harus yang spektakuler.
Sehingga ketika mengikut Yesus dikatakan menderita, itu adalah sesuatu yang dihindari. Berbicara tentang mengikut Yesus, sebenarnya kita sedang berbicara tentang komitmen pribadi. Dan komitmen ini adalah komitmen yang membutuhkan akan keputusan yang teguh. Oleh sebab itu lagu "Saya Mau Mengikut Yesus" itu dapat dilihat sebagai komitmen pribadi. Meskipun susah, meskipun menderita, dan meskipun ada banyak hal lain yang tidak menyenangkan, itu merupakan konsekuensi yang harus diambil dari komitmen mengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa dalam bacaan kita tadi menggambarkan kepada kita satu kisah di mana dia menceritakan bahwa dia sudah mulai tua. Dan pada waktu itu dikatakan di dalam perikop pasal yang ke-30 itu, bukan hanya tua, tetapi dia hampir meninggal. Tidak lama lagi umat Israel akan memasuki tanah perjanjian. Tetapi sebelum mereka melangkah di tanah perjanjian, Musa rupanya memberikan satu pelajaran berharga kepada orang-orang Israel. Musa kemudian memaparkan kembali sejarah perjalanan kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Musa mengulangi kembali hukum, peraturan, dan segala penyertaan Tuhan atas hidup yang telah mereka jalani. Maka Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Pilihan untuk diputuskan oleh umat Israel ini tidak gampang. Karena kita melihat dalam perjalanan kehidupan mereka, ada banyak orang yang di tengah-tengah perjalanan menuju tanah Israel, mereka tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa memberikan pilihan, tetapi ia juga memberikan petunjuk supaya orang-orang Israel memilih mana yang harus dan mana yang seharusnya itu dipilih. Musa mengatakan bahwa pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jika mereka mengikut jalan Tuhan dan mengikuti aturan Tuhan, maka mereka akan hidup dan lanjut umur di tanah yang Tuhan berikan. Tetapi jika mereka berpaling dari Tuhan, maka mereka akan binasa di tanah yang mereka tempati. Pilihan yang akan mereka pilih itu sudah lengkap dengan segala konsekuensinya. Dan Musa memaparkan dengan jelas akan pilihan-pilihan, konsekuensi, dan mana yang harus mereka pilih kepada orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya tinggal keteguhan iman mereka. Dengan kesungguhan untuk tetap tinggal dalam aturan, dalam petunjuk, ataupun dalam kebenaran Tuhan. Untuk mengatakan jawaban atas keputusan itu memang mudah saja. Tetapi untuk melaksanakan keputusan yang sudah diambil bukanlah hal yang mudah. Sebab kita akan diperhadapkan dengan berbagai ujian hidup. Seperti orang Israel, mereka juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan yang harus dihadapi selama perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masing-masing orang mempunyai ujian hidup yang berbeda. Ada yang diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan dengan cepat karena keputusan-keputusan yang harus diambil adalah keputusan-keputusan yang penting. Hidup ini adalah pilihan. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kehidupan itu telah diperlihatkan bagi kita
hanya ada pada iman kepada Yesus Kristus, yang tidak akan mungkin kita temukan di tempat yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejauh manapun kita meninggalkan Tuhan, sejauh mana kita mungkin mau berpaling dari Tuhan, pada saatnya nanti ada satu titik kita akan kembali di depan pengadilan Tuhan. Maka yang namanya menyesal itu akan terjadi di kemudian hari, dan semuanya tidak akan ada artinya. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini untuk mengikut Dia, itu adalah anugerahnya, karena Dia menyelamatkan kita. Tuhan mengasihi kita, maka Ia memberikan pengajaran supaya kita tidak salah jalan dan salah memilih jalan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita belajar bersama-sama apa yang dipaparkan oleh Musa kepada umat Israel tentang sejarah perjalanan kehidupan mereka adalah hendaknya menyadarkan kita bahwa tujuan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan tidak akan pernah dapat tercapai tanpa penyertaan Tuhan. Hidup dalam aturan, perintah, dan bimbingan Tuhan adalah mutlak harus kita terima jika kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bahagia bukan hanya di dunia ini yang kita pikirkan, tetapi kebahagiaan yang sedang dikejar oleh banyak orang dan kita juga hari ini adalah kebahagiaan yang kekal, yaitu di surga. Memilih hidup dalam kebenaran Tuhan berarti kita memilih hidup dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Ukuran kebahagiaan kita bukan di dunia ini. Ukuran kebahagiaan kita adalah di surga yang Tuhan sediakan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita mengikut Tuhan, biarlah itu menjadi satu keputusan yang terbaik dan satu komitmen yang harus dijaga selamanya. Kiranya kita akan terus ditolong oleh Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan, yang mungkin hari ini kita boleh bilang hari-hari yang penuh dengan tantangan dan ujian. Tetapi biarlah itu tidak menyurutkan kita untuk kita terus mengikut Dia dengan setia. Mari bersama-sama kita berkomitmen yang teguh. Kita terus mengambil satu keputusan pribadi untuk kita setia selamanya kepada Kristus yang sudah memberikan jaminan keselamatan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan juga terus meneguhkan komitmen-komitmen kita untuk kita setia selamanya apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Perjalanan hidup bangsa Israel menuju tanah Kanaan merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan perjalanan yang membutuhkan komitmen supaya mereka masuk ke tanah Kanaan harus setia kepada Tuhan. Biarlah ini juga menjadi satu pelajaran bagi kami dalam perjalanan hidup hari lepas hari yang kami masih jalani sampai hari ini. Biarlah melalui setiap tantangan, ujian yang Tuhan izinkan kami jalani, menjadikan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan selama-lamanya. Biarlah kami juga akan terus dikuatkan untuk kami bisa menjalani, menghadapi setiap tantangan dan ujian itu bersama dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami ingin dan kami mau setia selama-lamanya, apapun situasi yang kami hadapi. Dan ini menjadi komitmen kami bersama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sama-sama kita menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Dan saya akan membacakan beberapa pokok doa sebagai panduan untuk kita bisa berdoa bersama. Yang pertama, kita akan terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini sedang mengalami sakit ataupun dalam proses kesembuhan.
Kita juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan mencukupkan dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Berikutnya kita juga terus berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan yang melayani, baik yang di Lawang maupun yang di Pospoi Donomulyo. Kiranya Tuhan juga terus memimpin, memberikan semangat dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah semuanya akan terus tak bersukacita menjalankan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang harus dihadapi oleh negeri ini, kita akan terus dukung di dalam doa, supaya pemimpin negara diberikan hikmat oleh Tuhan dalam mengambil keputusan, persiapan-persiapan gereja-gereja Tuhan yang akan memulai kembali ibadah di gereja masing-masing. Biarlah Tuhan juga yang memimpin. Kita juga terus berdoa untuk para medis yang sampai hari ini juga masih terus berjuang. Kita juga terus berdoa untuk masyarakat yang ada di negara kita. Biarlah Tuhan akan terus memulihkan bangsa ini, menolong bangsa ini semakin hari semakin lebih baik. Dan nanti saya juga memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan setiap doa-doa kita. Saya akan memimpin doa dan Bapak Ibu bisa juga berdoa dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, proses kesembuhan Bapak Heri Cahyanto. Teringat untuk Ibu Yuli, adik daripada Ibu Toto, Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pospei Donomulyo. Kami juga terus berdoa untuk proses kesembuhan Ibu Isa. Kami juga berdoa untuk Bapak Adi Gunawan, ataupun jemaat-jemaat yang lainnya yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Ketika mereka mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Kau yang berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau yang mampu menyembuhkan, Engkau ya juga yang mampu memulihkan. Memberkati mereka dengan sukacita, memberkati mereka juga dengan kesehatan yang total yang daripada Engkau. Kami juga teringat untuk jemaat-jemaat yang lainnya, yang hari ini mungkin bergumul untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, Kau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Dan biarlah mereka juga akan terus diteguhkan imannya, walaupun dalam masa-masa sulit, terus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka semuanya, sehingga bisa melakukan segala aktivitas dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan majelis yang melayani, baik yang di Lawang maupun yang ada di Pospei Donomulyo. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberikan kesatuan hati bagi kami semuanya. Kami boleh melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan kami juga boleh melayani Engkau dengan tulus dan dengan sukacita. Segala sesuatu yang boleh direncanakan untuk jemaat Tuhan dan untuk gereja-Mu, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kiranya kami semuanya hamba Tuhan majelis akan terus dipimpin oleh Tuhan, diberikan hikmat di dalam kami merencanakan akan kegiatan-kegiatan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu semuanya, para majelis dan hamba Tuhan, dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pergumulan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga teringat untuk Pospei Donomulyo. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin jemaat Tuhan yang ada di Donomulyo. Kehadiran mereka menjadi berkat bagi lingkungan Donomulyo dan sekitarnya. Kerinduan mereka untuk mereka bisa mempunyai tempat ibadah yang permanen. Kiranya Tuhan, tepat pada waktunya Engkau yang akan memberikan. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik buat anak-anak-Mu yang ada di sana. Biarlah mereka hari ini juga akan terus dikuatkan iman mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi oleh negeri kami tetap memohon kepada Engkau, memberikan hikmat bagi para pemimpin negara kami. Biarlah mereka boleh menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Biarlah segala keputusan-keputusan yang diambil, semuanya untuk kebaikan bagi masyarakat negeri ini. Kami berdoa supaya virus yang sedang dihadapi oleh banyak orang ini segera berlalu karena pertolongan Tuhan. Memberkati para medis yang sampai hari ini terus berjuang. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka, menjaga dan melindungi mereka. Berdoa untuk para pasien, kiranya juga akan terus dikuatkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa untuk semua masyarakat yang ada di negeri ini. Biarlah kami semuanya boleh belajar untuk hidup disiplin dan tertib, mematuhi setiap himbauan daripada pemerintah. Kami boleh bersama-sama saling mengasihi dengan kami boleh menjaga jarak satu dengan yang lain. Biarlah apa yang boleh diperintahkan ini menjadi satu komitmen bersama untuk kami bisa lakukan sebagai bentuk cinta kami juga kepada negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami hanya kepada Engkau. Kami percaya Engkau mampu memulihkan negeri kami dari segala pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi akan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami hanya kepada Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk kita bisa ambil waktu sejenak menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, inilah seruan doa kami pada sore hari ini. Kami percaya Engkau mendengar dan tepat pada waktunya, kami percaya Engkau akan menjawabnya. Ajar kami untuk selalu bersabar di dalam menantikan jawaban dari doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau. Dan biarlah apapun jawaban yang akan kami terima, itu adalah yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kami, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri persekutuan doa kita sore hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, akan tetap berkomitmen untuk mengikut Yesus selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan beserta.